Kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Tawakkalna. Kami santri Kerawang menuntut bersama-sama agar Khairul Tanjung, si pemilik Trans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Wahyono, Direktur Personal Trans 7 kami siang bertemu dengan Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung Parlemen Jakarta. Pertemuan itu juga dihadiri alumni pesantren. Para kader Nahdlatul Ulama setempat kecewa, pasalnya konten yang ditayangkan di akun YouTube milik konten kreator bersangkutan dinilai. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Hadi Purwanto ya guys. Nah, masih membahas tentang berita yang sangat viral ya guys, antara Trans 7 dengan Pondok Pesantren Lirboyo guys. Nah, bagaimanakah sikap tegas dari Trans 7 guys setelah semua ini guys? Mari langsung kita saksikan guys. Let's go guys. Mawas diri kembali lagi. Jangan sampai ada penyusup. Jika ada yang urakan, apalagi sampai mengeluarkan kata-kata yang kotor, itu bukan termasuk rombongan kita. Betul? Yang mengeluarkan kata-kata anarkis itu apalagi bertindak anarkis bukan orang-orang kita. Betul? Kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Tawakkalna. Ala Allah. La haula. Wala quwata. Illa billah. Al-Aliyyil Azim. Kami santri Kerawang menuntut bersama-sama agar Khairul Tanjung, si pemilik Trans 7, pemilik Bank Mega, pemilik Carrefour, segera datang soal langsung kepada Mbah Anwar Mansur, pimpinan pesantren Lirboyo. Setuju? Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Wahyono, Direktur Personalia PT Sandika Widya Cinema Jakarta, berkaitan dengan tayangan Expose Unsensor edisi Senin 13 Oktober 2025, menyatakan memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kiai, kepada nyai, kepada para santri yang visualnya ada dalam materi tersebut. Kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh santri di Indonesia, juga kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama, seluruh warga Nahdlatul Ulama, dan khususnya kepada alumni santri Lirboyo dimanapun berada. Atas kejadian tersebut, maka semua yang terlibat sudah diberhentikan. Dan sebagai pertanggungjawaban atas kekeliruan, kesalahan yang kemudian menimbulkan kegaduhan di masyarakat luas, dan sekaligus telah diputusnya kerjasama kontrak dengan pihak stasiun TV, maka sejak 14 Oktober 2025, kami memberhentikan seluruh aktivitas perusahaan. Demikian, semoga hal ini menjadi pelajaran berharga bagi kami dan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang namanya acara yang membahas kemarin guys ya, yang menyinggung tentang Pondok Pesantren Lirboyo kemarin, itu dalam acara tayangan Trans 7 yang judulnya Expose Unsensor ya guys. Nah, untuk hari ini acara tersebut sudah permanen dihilangkan guys ya. Jadi sudah nggak ada lagi tayangan acara expose yang mengupas seperti kemarin guys. Nah, kira-kira seperti itu guys ya. Nah, selanjutnya mari kita dengarkan
selanjutnya dari Trans 7 guys. Trans 7 kami siang bertemu dengan Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung Parlemen Jakarta. Pertemuan itu juga dihadiri alumni pesantren Lirboyo, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi, serta Komisi Penyiaran Indonesia. Pertemuan ini membahas tayangan di program Expose Unsensor Trans 7 yang menuai protes. Di hadapan anggota Komisi 4 DPR RI, Presiden Direktur Trans 7 Ati Nur Wahyuni mengakui pihaknya lalai dalam pemeriksaan mutu tayangan sehingga program tersebut bisa tayang. Karena itu, manajemen Trans 7 telah menjatuhkan sanksi kepada rumah produksi program Expose Unsensor serta tak lagi menayangkan acara tersebut. Manajemen Trans 7 juga telah menemui pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan permintaan maaf pada Rabu 15 Oktober. Dalam pertemuan ini, Atik kembali menyampaikan permohonan maaf kepada Kiai dan keluarga, para pengasuh santri, alumni Ponpes Lirboyo dan seluruh keluarga pesantren di tanah air atas kekisruhan yang terjadi. Manajemen Trans 7 juga telah menyampaikan permintaan maaf secara simultan melalui berbagai platform media resminya. Trans 7 juga telah menjatuhkan sanksi pemutusan kerjasama kepada rumah produksi terkait pada tanggal 14 Oktober 2025 karena memang program Expose Unsensor itu diproduksi oleh PH, bukan oleh in-house production Trans 7. Trans 7 telah menghentikan program Expose Unsensor dari seluruh saluran penyiaran, baik siaran televisi, media sosial, maupun platform digital resmi Trans 7 lainnya. Kami juga akan menghentikan, walaupun kami telah mendapatkan sanksi dari KPI, tapi kami juga mendapat arahan dari Pak Hairul Tanjung dan kami juga sangat setuju bahwa program ini akan kami hentikan untuk seterusnya. Jadi itulah guys ya pernyataan dari pihak manajemen Trans 7 guys. Nah ini berarti sudah mutlak acara tersebut telah diberhentikan secara permanen ya guys. Nah ini ada berita selanjutnya nih guys dari konten kreator guys, rumahnya di Jember kemarin digeruduk oleh seluruh banser di Jember guys, dikarenakan salah satu kontennya itu menyinggung daripada pesan santri dan kiai guys terkait acara ini guys. Nah bagaimanakah acara selengkapnya, mari kita kupas guys. Salah satu rumah di Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang didatangi oleh sekelompok anggota banser Jumat petang. Mereka meminta klarifikasi dari sang pemilik rumah yang diketahui merupakan seorang konten kreator digital atas nama Stefanus Revaldo. Para kader Nahdlatul Ulama setempat kecewa, pasalnya konten yang ditayangkan di akun YouTube milik konten kreator bersangkutan dinilai tidak berimbang dan cenderung membela TV nasional yang ramai diberitakan menyinggung kalangan pesantren. Wakil Komandan Satuan Banser Jember Muhammad Irwan menjelaskan, pihaknya datang ke rumah YouTubers tersebut dengan niat meminta penjelasan seraya meluruskan pernyataan yang bersangkutan karena dinilai berpotensi menggiring opini publik. Beliau yang bersangkutan di sini, Pak Stefanus, maka di sini kami tentu ingin tabayun dan mengklarifikasi karena di situ ada ada intonasi-intonasi, ada penyampaian-penyampaian seakan-akan menggiring bahwa Trans 7 yang saat ini sudah meminta maaf dan mengklarifikasi atas pernyataannya itu tidak perlu. Dan Trans 7 disampaikan oleh beliau itu sudah benar. Maka tentu kami di sini juga sebagai santri yang dulunya pernah mengenyam di pendidikan pondok pesantren, tentunya sangat kecewa akan hal ini, dan pesantren memiliki ciri khas tersendiri yang tentu tidak perlu disampaikan secara panjang lebar oleh oknum-oknum yang tidak mengetahui terhadap tradisi dan budaya pesantren. Sementara sang YouTuber Stefanus Revaldo meminta maaf kepada banser serta masyarakat atas kontennya yang menimbulkan kegaduhan. Ia mengaku tidak bermaksud menyinggung maupun menggiring opini publik, melainkan meminta masyarakat mengalihkan fokus terhadap isu yang lebih krusial. Tapi saya tidak ada maksud sama sekali untuk menyinggung, gitu.
Apa dasarnya membuat konten tersebut? Jadi konten yang kemarin yang saya bilang Trans 7 itu, saya minta orang-orang untuk mengalihkan supaya perhatiannya terhadap undang-undang DPR reses itu. Kayak kita stop dulu untuk membahas ini, kita fokus ke masalah undang-undang DPR reses ini. Tapi ternyata konten yang saya buat itu tidak maksudnya ternyata masih melukai hati teman-teman dari NU, dari Banser gitu. Makanya saya mohon maaf sekali kalau ternyata saya belum bisa mengelola kata-kata yang pantas, teman-teman. Kayak gitu. Lagi. Mediasi antara kedua belah pihak baik Banser maupun konten kreator berlanjut ke Mapolres Jember guna menemukan jalan tengah. Anas Hidayat, FTV Jember, melaporkan. Jadi demikian kasusnya guys ya, yaitu konten kreator ini tujuannya itu untuk mengalihkan gitu guys, tapi ternyata kontennya itu sedikitnya menyinggung perasaan daripada para santri gitu guys ya, terutama Banser dan kalangan Nahdliyin atau ulama di kawasan Jember ya guys ya. Jadi ini menjadikan sebuah pembelajaran guys untuk dia dan mungkin untuk kita semua guys, kedepannya itu kita harus lebih bijaksana gitu guys ya. Nah untuk ini bagaimanakah pendapat kamu guys? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Sampai jumpa lagi di acara selanjutnya guys. See you next time guys.